Hai, konnichiwa minasan. Selamat datang di channel Easy Nihongo bersama saya, Milan des. Oke, materi hari ini kita akan belajar bab 3 dari Minnan Nihongo yang bertemakan kata tunjuk tempat. Langsung saja. Yang pertama itu ada penggunaan koko, soko, asoko diikuti wa, diikuti kata benda berupa tempat, dan diakhiri dengan des. Kata tunjuk tempat itu ditunjukkan ini, penggunaan koko, soko, dan asoko. Nah, pola kalimat ini itu memiliki arti di sini, atau di situ, atau di sana adalah kata benda berupa tempat. Lalu koko itu berarti di sini, soko berarti di situ, asoko berarti di sana. Nah, bisa dilihat dari gambar di samping ini ya, Minasang. Di sebelah kiri ini adalah posisi pembicara, dan di sebelah sana itu adalah posisi lawan bicaranya. Pembicara ketika menunjuk posisi dia berada, itu pakainya koko. Lalu kalau pembicara menunjuk posisi lawan bicaranya, itu pakainya soko. Kemudian kalau pembicara menunjuk posisi, di mana posisi itu jauh dari pembicara dan lawan bicara, pakainya asoko. Lalu di sini ada penggunaan kucira, socira, acira. Nah, penggunaan ini itu merupakan bentuk sopan dari koko, soko, asoko. Jadi bentuk sopan dari koko adalah kocira, bentuk sopan dari soko adalah socira, bentuk sopan dari asoko adalah acira. Kemudian ada contohnya nih Minasang. Yang pertama ada koko wa kyositsu desu. Koko wa kyositsu desu. Kyositsu itu artinya ruang kelas. Dan koko artinya di sini. Maka kalau diartikan menjadi di sini adalah ruang kelas. Contoh yang kedua itu ada soko wa kaigisitsu desu. Soko wa kaigisitsu desu. Kaigisitsu artinya ruang rapat. Soko artinya di situ. Jadi kalau diartikan menjadi di situ adalah ruang rapat. Contoh yang ketiga itu ada asoko wa uketsuke desu. Asoko wa uketsuke desu. Uketsuke itu adalah resepsionis atau meja informasi. Jadi kalau diartikan menjadi di sana adalah resepsionis. Pola kalimat berikutnya. Nah, ini sebenarnya hampir mirip ya dengan pola kalimat sebelumnya, hanya saja letaknya dibalik. Nah, pola kalimat ini itu kata benda berupa tempat menjadi subjeknya atau topik pembahasannya, diikuti wa, lalu diikuti koko, soko, asoko, dan diakhiri dengan des. Pola kalimat ini itu punya arti kata benda berupa tempat, diikutinya untuk memudahkan minasang, jadi saya artikannya di sini, di situ, dan di sana. Jadi menjadi kata benda tempatnya di sini atau di situ atau di sana. Untuk bentuk lebih sopannya bisa pakai kocira, secira, acira. Masih sama dengan sebelumnya ya, Minasang. Contohnya, di sini ada kyoshitsu wa koko desu. Kyoshitsu wa koko desu. Yang artinya ruang kelasnya di sini. Jadi wa di sini nggak diartikan adalah, tapi saya artikannya untuk memudahkan membayangkan penggunaan pola kalimat ini. Kemudian contoh kedua itu ada kaigishitsu wa soko desu. Kaigishitsu wa soko desu. Yang berarti ruang rapatnya di situ. Kemudian contoh ketiga itu ada uketsuke wa asoko desu. Uketsuke wa asoko desu. Yang berarti resepsionisnya di sana. Nah, untuk menanyakan lokasi suatu tempat, itu pakainya adalah doko, yang berarti di mana. Nah, untuk lebih sopannya bisa menggunakan docira, artinya juga sama, di sana. Nah, untuk penggunaan doko dan docira ini, apabila minasang menggunakan doko, maka jawabannya harus menggunakan koko, soko, dan asoko.
Tapi kalau menggunakan docira, maka jawabnya harus pakai ochira, sochira, dan achira. Pola kalimat berikutnya itu ada kata benda berupa benda atau orang, diikuti wa, diikuti kata benda berupa tempat, dan diakhiri des. Untuk memudahkan, saya ilustrasikan pakai huruf A dan B ya, minasang. Jadi kalau diartikan menjadi A, benda atau orang, ada di B, tempat. Contohnya itu ada ini. Jido hangbaiki wa robi des. Jido hangbaiki wa robi des. Jido hangbaiki itu mesin penjual otomatis. Dan robi artinya lobby. Wa di sini, wa di sini yang minasang. Tidak saya artikan adalah, tapi saya artikan ada di. Untuk memudahkan minasang mengartikan suatu kalimat. Jadi di sini kalau diartikan menjadi mesin penjual otomatis ada di lobby. Kemudian contoh yang kedua itu ada satu sangwa jimusho desu. Satu sangwa jimusho desu. Yang berarti satu ada di kantor. Kemudian ada lagi nih minasang, pola kalimat yang bentuknya sama. Hanya saja spesifik kata bendanya saja yang berbeda. Kalau yang pertama, spesifik kata bendanya itu berupa benda atau orang diikuti tempat. Kalau yang kedua, itu spesifik kata bendanya berupa tempat diikuti tempat asalnya. Nah, maksudnya gimana nih? Nah, bisa dilihat dari artinya ya, minasang. Nah, kalau penggunaan pola kalimat ini, itu maka berarti menjadi A, tempat, berasal dari B, tempat. Contohnya, nah bisa dilihat dari sini. Kuni wa furansu desu. Kuni wa furansu desu. Kuni itu berarti negara, furansu itu berarti Prancis. Nah, untuk memudahkan, saya di sini tambahkan kata saya. Jadi kalau diartikan menjadi negara saya berasal dari Prancis. Negara saya berasal dari Prancis. Kemudian yang kedua, itu ada Daigaku wa Sakura Daigaku desu. Daigaku wa Sakura Daigaku desu. Yang berarti universitas saya berasal dari Universitas Sakura. Begitu, Minas. Kemudian nih ada penggunaan bunpo yang sering kita ulang-ulang dari bab 1 sampai bab 3 ini. Yang pertama ada kata benda diikuti wa, diikuti kata benda berupa tempat, diikuti no, diikuti kata benda berupa benda, dan diakhiri dengan des. Saya ilustrasikan sebagai A, B, dan C. Nah, oke, di bab 1 kita pernah belajar bunpo ini ya. Penggunaan no di bab 1 itu berarti dari atau punya. Di bab 2 kita belajar no yang berarti tentang atau punya. Nah, di bab 3 ini kita belajar fungsi no sebagai buatan atau dari. Jadi kalau diartikan pola kalimat ini itu A adalah C, buatan atau dari B. Fungsi no sendiri itu masih sama untuk menspesifikkan dua kata benda atau lebih. Contohnya yang pertama, minasang. Di sini ada kore wa nihon no kuruma desu. Kore wa nihon no kuruma desu. Nah, tempatnya di sini adalah Nihon. Nihon itu adalah nama sebuah negara yang berarti Jepang. Sedangkan kuruma itu adalah benda. Jadi penggunaan nu di sini itu memiliki arti buatan atau dari. Jadi kalimat ini kalau diartikan, ini adalah mobil buatan Jepang. Atau ini adalah mobil dari Jepang. Contoh yang berikutnya itu ada sore wa Bangkoku no kabang desu. Sore wa Kangkoku no kabang desu. Kangkoku itu adalah nama sebuah negara, negara Korea. Kangkoku artinya Korea. Dan kabang adalah tas, yakni benda ya. Jadi fungsi no di sini berarti buatan atau dari. Kalimat ini kalau diartikan menjadi itu adalah
tas buatan Korea atau itu adalah tas dari Korea. Begitu, minasan. Kemudian pola berikutnya itu ada denda, diikuti harga, dan diakhiri dengan des. Nah, harga ini bisa yen, rupiah, dolar, dan lain-lain. Tapi sebelum satuan harganya ini, di sini itu adalah angka. Angka 1, 2, 3, dan lain-lain. Oke, kalimat ini kalau diartikan menjadi benda adalah harga. Benda adalah harga. Contohnya, kono toke wa 1,500 yen desu. Kono toke wa 1,500 yen desu. Toke itu artinya jam ya. Oke, kalau diartikan menjadi jam ini 1.500 yen. Kemudian contoh kedua itu ada kabang wa 7,300 yen desu. Kabang wa 7,300 yen desu. Yang berarti tas 7.300 yen. Gitu, minasan. Untuk bertanya, untuk menanyakan harga, itu minasan bisa pakai ikura desu ka? Kabang wa ikura desu ka? Nah, ikura desu ka ini memiliki arti harganya berapa. Oke, berikutnya ada latihan soal nih minasan. Bisa minasan coba kerjakan di rumah. Misalkan ada hal yang minasan bingungkan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Baik, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini. Terima kasih untuk minasan yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Pembahasan tentang bab 4. Bye-bye.